Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, semoga rahmat dan kasih sayangnya selalu tercurahkan untuk kita semua. Hari ini kita duduk bersama dalam majelis ilmu yang penuh harapan. Semoga hati kita semakin lembut dan dekat dengan Allah. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidup begitu sempit, jalan seakan buntu? Semua usaha sudah kau kerahkan, doa-doa sudah kau panjatkan, namun pertolongan belum juga datang. Hati terasa sesak, dada terasa menekan, air mata kadang jatuh tanpa terasa. Inilah yang banyak dialami hamba Allah di tengah kerasnya kehidupan. Tapi jangan panik, jangan putus asa. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu punya jalan keluar meski kita merasa semua pintu tertutup. Di kesempatan ini kita akan berbagi satu amalan yang diwariskan para wali, yaitu membaca Laqad Ja'akum sebanyak 41 kali selama 3 hari. Insya Allah amalan ini bisa menjadi wasilah untuk membalikan keadaan. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berdoa dahulu. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kami, mudahkanlah segala urusan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita berada di titik lelah yang begitu berat. Ada yang sedang berjuang menafkahi keluarga dengan penuh kerja keras, namun hasil tak kunjung terlihat. Ada yang sedang berusaha menyembuhkan sakitnya, mencoba berbagai pengobatan, tetapi rasa sakit masih melekat di tubuh. Ada pula yang sedang menghadapi masalah hutang, setiap hari mencari jalan keluar, namun jalan terasa semakin sempit. Dalam hati muncul rasa kecewa, dada dipenuhi kegelisahan, pikiran tak henti mencari cara. Tapi seolah semua usahanya berakhir dengan sia-sia. Inilah kondisi yang membuat manusia kadang hampir menyerah. Ada seorang hamba Allah di sebuah kota kecil. Ia datang kepada seorang alim membawa beban hidup yang sangat berat. Ia adalah pedagang sederhana. Ia terhimpit hutang karena dagangannya rugi besar. Ia sudah berusaha pinjam ke sana sini, berdoa di sepertiga malam, dan berikhtiar siang malam. Namun hutang tak kunjung terbayar. Ia hampir putus asa, merasa hidupnya berakhir tanpa harapan. Sang alim menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, "Jangan biarkan putus asa merampas imanmu. Bacalah ayat Laqad Ja'akum dari Quran surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Bacalah sebanyak 41 kali selama 3 hari. Bacalah dengan hati yang hancur, dengan air mata dalam sujud panjangmu." Ia pun melaksanakan amalan itu malam demi malam. Ia bangun membersihkan diri, lalu mengulang bacaan ayat tersebut sambil menangis di hadapan Allah. Hari ketiga sesuatu terjadi. Ada seseorang yang datang kepadanya menawarkan kerjasama dagang yang tak pernah ia duga. Dari situlah jalan keluar terbuka sedikit demi sedikit. Ia menangis penuh syukur karena ternyata pertolongan Allah datang dengan cara yang tak terbayangkan. Ingatlah firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh janji Allah itu benar. Ia hanyalah contoh kecil, namun sesungguhnya setiap kita bisa merasakan pertolongan yang sama.
jika mau membuka hati dan istiqomah mengamalkan doa ini. Bacaan laqad ja'akum adalah salah satu wasilah yang penuh keberkahan. Maka jangan takut dengan gelapnya jalan, jangan putus harapan hanya karena usaha belum terlihat hasilnya. Pertolongan Allah seringkali datang di saat kita sudah berada di atas akhir kesabaran. Teruslah menunggu dengan doa dan keyakinan. Mari kita berhenti sejenak merenungkan kisah tadi. Bayangkan betapa luas kasih sayang Allah bagi hambanya. Dan bayangkan pula bahwa engkau pun bisa merasakan pertolongan yang sama jika mau membuka hati dan istiqomah mengamalkan doa ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi kisah tadi dan janji Allah dalam firman-Nya, kini tibalah saatnya kita memasuki inti pembahasan. Semua masalah yang kita hadapi, rasa lelah, sempitnya jalan, dan beratnya ujian, kini ada jawabannya. Inilah saatnya kita belajar amalan yang diwariskan para wali untuk memohon pertolongan Allah, yaitu membaca ayat laqad ja'akum sebanyak 41 kali selama 3 hari berturut-turut. Ayat ini adalah 2 ayat terakhir dari Quran surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, cukupkanlah Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Cara mengamalkannya sangat sederhana namun penuh makna. Pertama, niatkan dengan hati yang tulus memohon pertolongan Allah atas masalah yang sedang engkau hadapi. Kedua, lakukanlah dalam keadaan suci setelah berwudu. Waktu yang dianjurkan adalah setelah sholat subuh atau sholat tahajud. Boleh juga setelah sholat fardu lainnya. Ketiga, bacalah ayat ini 41 kali berturut-turut. Amalkan selama 3 hari berturut-turut atau lebih jika hati masih terasa berat. Setelah selesai, tutuplah dengan doa memohon pertolongan Allah. Sahabat, jangan lupa untuk memperbanyak sholawat, karena setiap doa yang dihiasi dengan sholawat akan lebih mudah diangkat ke hadapan Allah. Tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah, karena setiap kali ada orang lain membacanya, pahala akan terus mengalir untukmu. Sebagai penguat, marilah kita ingat hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku hingga lupa memohon kepadaku, maka aku akan memberi kepadanya yang lebih utama daripada apa yang engkau berikan kepada orang-orang yang meminta. Betapa indah janji ini saat kita istiqomah dalam doa, zikir dan bacaan ayat ini. Allah akan memberikan pertolongan lebih dari yang kita minta. Maka jangan ragu, jangan menunda. Mulai sekarang amalkan dengan ikhlas. Percayalah sahabat, doa ini adalah kunci untuk membuka pintu yang lama tertutup. Amalkan dengan sabar, yakinlah dengan sepenuh hati, niscaya
cahaya pertolongan Allah akan hadir dalam hidupmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita ingat kembali amalan yang sudah kita pelajari. Membaca ayat laqad ja'akum sebanyak 41 kali selama 3 hari berturut-turut. Dengan penuh keyakinan, diiringi sholawat dan ditutup dengan doa. Amalan ini bukan sekedar bacaan lisan, melainkan mensucikan hati, menguatkan jiwa, dan menyerahkan penuh kepada Allah. Bacaan itu menenangkan hati yang resah, menguatkan dada yang sempit, dan menghadirkan keyakinan bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya. Bayangkan ketika engkau membaca ayat ini dalam kesunyian malam setelah sholat tahajud, dengan air mata yang menetes di sajadah, hati yang tadinya penuh beban sedikit demi sedikit terasa ringan. Inilah rahasia amalan yang diwariskan para wali. Ada sebuah kisah dari seorang ulama salaf, kita sebut namanya Abu Hasan. Dari sebuah kota jauh ia pernah mengalami fitnah besar. Difitnah hingga kehilangan kehormatan dan rezeki. Segala usaha telah ia lakukan, namun keadaan tidak juga berubah. Lalu ia mengasingkan diri di sebuah masjid berwudu, lalu membaca ayat laqad ja'akum 41 kali setelah sholat fardu. Malam demi malam ia berdoa hingga suatu hari orang yang memfitnahnya mendapat peringatan keras dalam mimpi, lalu mendatanginya untuk meminta maaf dan membalikan kehormatan Abu Hasan. Dari kisah ini kita melihat betapa besar kekuatan ayat tersebut ketika diamalkan dengan hati yang hancur di hadapan Allah. Allah juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Inilah bukti bahwa doa dan amalan ini tidak akan sia-sia, sebab Allah dekat mendengar setiap bisikan hati dan melihat setiap air mata yang jatuh dalam sujudmu. Maka sahabat, yakinlah apapun masalahmu, hutang, rejeki yang seret, hati yang gelisah, atau tekanan hidup yang terasa menyesakkan, Allah mampu membalikan keadaan dalam sekejap. Kuncinya adalah sabar, istiqomah, dan yakin. Mari kita berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan resapi kalimat ini, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari awal kita sudah berjalan bersama merenungi beban hidup, mengingat kisah-kisah yang memberi pelajaran, lalu mempelajari amalan laqad ja'akum yang penuh berkah. Kini tibalah saatnya kita merangkum semua dengan hati yang lembut. Ingatlah setiap ujian yang menimpa kita, setiap rejeki yang tertahan, setiap doa yang terucap lirih di malam sepi, semuanya tidak pernah luput dari perhatian Allah. Apapun masalahmu hari ini, hutang yang menumpuk, pintu rejeki yang terasa sempit, masalah keluarga yang menghimpit, atau hati yang tak kunjung tenang, ketahuilah bahwa Allah selalu melihatmu.
Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia mendengar doa-doamu, bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Ada 3 nilai utama yang harus kita jaga. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Kedua, tawakal dalam menyerahkan hasil kepada Allah. Ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat. Inilah yang menjadi pegangan kita agar tetap tegar. Sekarang mari kita berdoa dengan penuh pengharapan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ketenangan hati di tengah kegelisahan hidup, kemudahan dalam setiap urusan yang terasa berat, keluasan rezeki yang halal dan penuh berkah, keberkahan dalam keluarga yang Engkau titipkan, serta keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami bernilai ibadah, setiap usaha kami bernilai pahala, dan setiap air mata kami menjadi saksi kepada kami. Segala puji hanya bagi Allah, Engkaulah yang menguatkan kami dalam setiap langkah. Engkaulah yang memberi cahaya dalam setiap gelap. Engkaulah yang selalu ada meski kami sering lupa. Sahabat, mari akhiri pertemuan ini dengan rasa syukur. Jangan lupa tekan tanda suka, bagikan video ini agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal kajian berikutnya. Dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar pahala terus mengalir bagimu. Jangan lupa juga menonton video-video lainnya yang terkait agar hati kita semakin kokoh dalam iman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.